Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muzayyana, mahasiswa PPG Batch 3 LPTK UIN Surabaya dengan nomor peserta 352627001061. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMAS Al-Anwari Tanah Merah Bangkalan pada kelas 10 fase E. Adapun materi yang akan saya ajarkan adalah masuknya agama Islam di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Semoga kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, serta menjadi amal jariah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Sekarang sebelum saya memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta tolong kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa di kelas ini. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang perhatikan Ibu ya. Saya akan mengabsen tentang kehadiran kalian. Ainul Yakin? Ainur Rahma? Amelia Putri? Eli Asmia? Fauzia? Hanifatus? Karisa? Karoma? Laila El Qadri? Maulidia? Mirwahatul? Nabila Amelia? Nailul Hikmah? Naisila? Nadira? Nisa Umi? Nur Jazila? Nuris Sabah? Safa Amina? Safinatin? Samsul Arifin? Salsabila? Siti Zahra? Sri Mulyani? Widya? M. Sahid? Sakit. Semoga segera sehat untuk Syahid ya. Oke. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kapan Islam masuk ke Indonesia?
Oke? Kapan Islam masuk ke Indonesia? Abad ke-13 Masehi. Apakah Islam itu masuk ke Indonesia dengan kekerasan atau dengan damai? Damai. Oke. Kita perhatikan video berikut ya. Berabad-abad yang lalu, jauh sebelum Indonesia dikenal seperti sekarang, perairan Samudra Hindia dan Selat Malaka telah menjadi jalur penting bagi perdagangan dunia. Dari pelabuhan di Arab dan Gujarat, kapal-kapal dagang berlayar menuju Nusantara membawa berbagai barang berharga, rempah, kain, logam, dan keramik. Namun, di antara semua itu, mereka membawa sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu ajaran Islam yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Para pedagang Muslim yang datang ke pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Aceh, Gresik, dan Ternate tidak hanya berdagang. Mereka juga berinteraksi dengan penduduk lokal, memperkenalkan nilai-nilai kejujuran, saling menghormati, dan keteladanan dalam perilaku. Melalui hubungan dagang, perkawinan, dan pergaulan yang baik, masyarakat mulai mengenal dan menerima ajaran Islam tanpa paksaan. Di tangan para saudagar dan ulama inilah Islam tumbuh, berkembang, dan berakar kuat di bumi Nusantara. Seiring waktu, Islam tidak hanya menjadi keyakinan pribadi, tetapi juga membentuk tatanan sosial dan kebudayaan baru. Di Aceh berdirilah Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Di sana, ajaran Islam berkembang melalui lembaga pendidikan dan dakwah yang damai. Para ulama dan bangsawan bersatu memajukan ilmu pengetahuan, memperkenalkan huruf Arab Melayu, dan menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan masyarakat. Banyak teori menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Ada yang menyebut dari Gujarat, India, berdasarkan bukti perdagangan dan kesamaan bentuk batu nisan. Ada pula yang meyakini Islam datang langsung dari Makkah atau Hadramaut, dibawa oleh para ulama dan keturunan Nabi. Sebagian ahli melihat pengaruh Persia melalui budaya dan tradisi Islam Syiah. Ada juga yang menilai peran Cina Muslim sangat besar karena hubungan pelayaran yang erat dengan Nusantara. Semua teori itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi berlangsung dalam jalinan hubungan antar bangsa yang damai dan saling menghormati. Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli, semua sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan penuh hikmah. Islam tidak disebarkan melalui kekerasan, melainkan melalui akhlak, pengetahuan, dan keteladanan. Ajaran Islam diterima karena selaras dengan nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, sopan santun, dan hormat kepada sesama. Hingga kini, jejak Islam masih nyata dalam kehidupan kita, pada bahasa, kesenian, hukum, dan nilai sosial yang kita pegang. Islam telah menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia, agama yang membawa damai, mengajarkan cinta ilmu, dan mendorong umatnya untuk berbuat baik kepada seluruh manusia. Dari perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa kekuatan Islam bukan pada kekuasaan, melainkan pada akhlak mulia dan kecintaan terhadap ilmu. Itulah warisan berharga yang harus kita jaga dan kita teruskan kepada generasi berikutnya. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Oke, Ibu akan bertanya kepada kalian. Mengapa Islam menyebar di Indonesia ini tanpa peperangan? Karena apa? Karena kenapa? Kenapa Bang Karisa? Karena Oke. Kenapa? Kenapa Islam masuk ke Indonesia tanpa peperangan? Kenapa? Karena
Eh, karena apa Mbak Umi? Kenapa masuknya Indonesia ini? Kenapa masuknya agama Islam ke Indonesia ini tanpa peperangan? Karena melalui cara damai. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi ini. Ibu harap setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model Discovery Learning ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, di antaranya teori Gujarat, Makkah, Persia, Cina, dan Maritim, berdasarkan sumber bacaan dan hasil pengamatan video pembelajaran. Yang kedua, menganalisis perbedaan isi, bukti sejarah, dan karakteristik dari setiap teori dengan bekerja sama secara kolaboratif dalam kelompok. Yang ketiga, menilai teori yang paling kuat secara ilmiah, serta memberikan alasan yang logis berdasarkan data dan sumber sejarah yang relevan. Yang keempat, menunjukkan sikap cinta damai, menghargai perbedaan, dan bangga terhadap peran ulama serta pedagang muslim dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang kelima, merefleksikan nilai-nilai keislaman yang dapat diteladani dari cara para penyebar Islam berdakwah dengan hikmah serta mengaitkannya dengan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat peta stimulasi. Di sini bisa dilihat dengan jelas petanya? Ya, jalur mana yang paling berpengaruh terhadap penyebaran Islam di Indonesia? Kita perhatikan bersama ya petanya. Jalur mana yang paling berpengaruh terhadap penyebaran Islam di Indonesia? Oke, sekarang Ibu meminta kalian mengeluarkan kertas kecil untuk menuliskan satu pertanyaan. Ya, yang mungkin dari tadi kalian ada yang bertanya-tanya. Nah, sekarang ditulis kertas kecil untuk ditulis pertanyaan satu saja. Satu kertas untuk menulis satu pertanyaan. Oke? Pertanyaan melalui yang tadi kita tayangkan, pertanyaannya, terserah kalian pertanyaannya. Sekarang sudah selesai ya. Mana? Mana Mbak? Mana? Mana? Oke, saya ambil ya. Oke, saya tunjukkan salah satu pertanyaan dari teman-teman kalian. Siapakah yang menyebar agama Islam ke Indonesia? Oke, saya akan membagikan kelompok kalian masing-masing. Nah, sekarang itu sudah tampil ya kelompoknya. Nah, sekarang tugas kalian adalah ambil tempat sesuai dengan kelompok kalian, ya. Ambil tempat sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok 1 Nisa Umi Fauzia Nadira Nuris Sabah. Kelompok 2 Maulidia. Ayo, ambil tempat. Karama Sri Mulyani Maulidia B. Nah.
Oke, sudah menempati tempat kalian masing-masing? Bagus. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja siswa. Yang mana di sini kalian harus mengisi ya soal-soal yang ada di lembar kerja siswa ini, oke? Ya. Ini kelompok 1. Ya, tuh. Oke, sekarang lihat ke sini ya. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia adalah perjalanan panjang yang berlangsung secara damai melalui perdagangan, interaksi budaya, dan dakwah persuasif sejak abad ke-7 hingga ke-15 Nusantara menjadi jalur penting pertemuan pedagang dari berbagai negeri. Dari sini lahir 5 teori utama tentang asal-usul masuknya Islam: Gujarat, Arab Makkah, Persia, Cina, dan maritim. Kelimanya saling melengkapi dalam menjelaskan proses Islamisasi di kepulauan ini. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh pedagang Muslim dari Gujarat, India, sekitar abad ke-13 Melalui jalur perdagangan yang ramai, ajaran Islam diperkenalkan secara damai. Bukti kuatnya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang bergaya khas Gujarat. Snow Hurgronje mendukung teori ini. Kelebihannya adalah adanya bukti nyata dan hubungan dagang yang kuat, namun kelemahannya tidak menjelaskan penyebaran Islam sebelum abad ke-13. Teori Arab Makkah berpendapat bahwa Islam masuk langsung dari Arab sejak abad ke-7 tanpa perantara. Para pedagang dan ulama Arab menyebarkan Islam melalui perdagangan dan dakwah damai. Catatan dinasti Tak menyebut komunitas Arab di Sriwijaya pada abad ke-7 sebagai bukti kontak langsung. Tokoh pendukungnya Hamka. Kelebihannya mampu menjelaskan penyebaran awal, namun kelemahannya minim bukti arkeologis. Teori Persia menyatakan bahwa Islam dibawa oleh ulama dan pedagang Persia sekitar abad ke-13 Pengaruh Persia tampak pada tradisi 10 Muharram, Asyura, dan seni kaligrafi serta arsitektur masjid awal. P.A. Hoesing Jajadiningrat mendukung teori ini. Kelebihannya menjelaskan kesamaan tradisi keagamaan, sedangkan kelemahannya minim bukti langsung kedatangan ulama Persia. Teori Cina menyoroti peran komunitas Muslim Tionghoa sekitar abad ke-15 Tokoh pentingnya adalah Laksamana Cheng Ho, seorang Muslim yang memimpin ekspedisi ke Asia Tenggara. Bukti lain adalah keberadaan komunitas Muslim Tionghoa di pelabuhan seperti Semarang dan Palembang. Slamet Muljana mendukung teori ini. Kelebihannya menjelaskan pengaruh Tionghoa, tetapi kelemahannya adalah waktu kedatangannya yang relatif lebih lambat. Teori maritim menjelaskan bahwa Islam menyebar melalui jalur perdagangan laut yang menghubungkan Arab, India, Tiongkok, dan Nusantara. Para pedagang Muslim menjadi agen dakwah sambil berdagang. Pelabuhan seperti Aceh, Gresik, dan Ternate menjadi pusat penyebaran Islam. Aziumardi Asra mendukung teori ini. Kelebihannya menjelaskan penyebaran secara damai dan luas, namun kelemahannya tidak menyebutkan asal pembawa Islam secara spesifik. Kelima teori ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi Nusantara tidak berlangsung tunggal, melainkan melalui berbagai jalur yang saling melengkapi. Perdagangan, dakwah, dan interaksi budaya menjadi jembatan utama penyebaran Islam ke kepulauan Indonesia. Kenapa?
Iya, iya. Heeh. Bukti sejarahnya jangan lupa ditulis. Ini udah ketemu? Iya, ini juga, Mbak. Tokoh pendukungnya siapa, bukti sejarahnya, kelebihan, kelemahannya, langsung dijawab ya. Kenapa, Mbak? Ya, kenapa? Yang Arab ditaruh di Jawa. Oh iya. Ya ini nanti dirubah ini ya. Ininya langsung ini ya. Tuh ya. Oke, sekarang perhatikan ke sini. Sudah dapat poster atau kertas masing-masing kelompok? Sudah. Oke, sekarang perhatikan ke sini ya. Ini saya memegang kartu. Silakan kalian cari ya sesuai dengan apa? Teori yang ada di poster kalian masing-masing. Ya. Di sini ada kelebihannya dicari. Misalnya, teori Arab kelebihannya apa, tokohnya apa, kelemahannya apa. Itu ya. Sesuai dengan apa? Teori yang ada di poster kalian masing-masing. Ini ya. 6. Ada 6 kartu yang harus kalian ambil. Ada 6 kartu yang harus kalian ambil. Sesuaikan dengan teori yang kalian dapat. Nah, bukan ya, diperiksa dulu, disesuaikan dulu. Sebelum ditempel, diperiksa dulu kebenarannya. Ya. Kenapa? Sudah benar. Ya, kalau sudah yakin benar, maka boleh langsung ditempel. Boleh langsung ditempel. Kalau sudah yakin, boleh langsung ditempel. Oke, ditempel. Sudah yakin itu benar? Oke, langsung ditempel. Kalau selesai semua, setiap kelompok mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Ya. Sekarang saya panggil kelompok ini, teori Persia terlebih dahulu. Oke. Semuanya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teori Persia. Dimulai dari definisi, berpendapat bahwa Islam dibawa ke Indonesia oleh pedagang dan ulama Persia, Iran sekitar abad ke-13 Masehi. Pengaruh budaya Persia tampak pada tradisi Asyura, kaligrafi, dan tulisan Arab Persia di Nusantara. Adapun tokoh utamanya yaitu sejarawan Indonesia, Umar Amir Hussein meneliti pengaruh budaya Persia terhadap Islam di Indonesia, terutama tradisi Asyura dan tulisan Arab Persia, yang menunjukkan hubungan erat dan kebudayaan Iran. Sudah? Yang itu sudah. Yang ini sudah semua ya. Ya, dilanjutkan. Bukti sejarah teori Persia ini yaitu tradisi Asyura dan penggunaan huruf Arab Persia di naskah kuno menunjukkan pengaruh Persia. Seni kaligrafi Islam di Indonesia juga memiliki kemiripan dengan gaya seni Iran. Jalur masuk dikenalkan melalui hubungan dagang dan budaya antara pedagang Persia dan masyarakat Nusantara. Para ulama Persia menyebarkan Islam lewat pengajaran agama, seni kaligrafi, serta pengaruh tradisi keagamaan seperti Asyura. Kelebihan teori Persia ini
yaitu menunjukkan pengaruh budaya Persia yang memperkaya tradisi Islam di Indonesia, seperti seni kaligrafi, tradisi Asyura, dan upacara keagamaan. Hal ini menambah kekayaan budaya Islam di Nusantara. Kelemahannya yaitu bukti pengaruh Persia lebih bersifat budaya daripada bukti dakwah agama. Tidak ada catatan jelas bahwa ulama Persia datang langsung menyebarkan Islam di Nusantara secara besar-besaran. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Silakan ke tempat semula. Oke, kita perhatikan di layar tentang teori Gujarat India. Ya, teori Gujarat ini tokoh pendukungnya adalah siapa? Snokharja. Bukti sejarahnya batu nisan Sultan Malik As-Soleh. Kelebihannya didukung bukti arkeologis nyata dan hubungan dagang kuat. Kelemahannya tidak menjelaskan ya. Ya, sekarang kalian kembali ke tempat semula. Oke, perhatikan nih Ibu ya. Sekarang ya, tulis dan kerjakan soal yang ada di layar. Kelihatan soalnya? Soalnya sudah kelihatan? Ya, itu tulis dan kerjakan soal yang ada di layar itu. Ada, ya, soalnya ditulis, langsung jawabannya. Soalnya ditulis, langsung jawabannya. Oke, yang sudah dikumpulkan. Yuk. Sudah? Selesai? Sudah. Oke, dikumpulkan ya. Sudah selesai? Alhamdulillah, pada siang kali ini kita sudah belajar tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengakhiri pertemuan untuk hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke, saya akhiri pertemuan pada kali ini dengan baca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang telah kau berikan. Tak akan pernah ku lupakan selama-lamanya. Cinta, kasih sayang yang terindah, bahagia bersama selamanya. Terima kasih untuk semua yang telah kau berikan. Tak akan pernah ku lupakan selama-lamanya. Cinta, kasih sayang yang terindah, bahagia bersama selamanya. Bersama selamanya. Bersama selamanya.